Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hengki Saputra dengan NIM 11720700035 dan saya sendiri Fitria Nurhayu dengan NIM 11820700025. Kemudian ada Harisa Aprilia dengan NIM 11820700031 dan Muhammad Farhan dengan NIM 11820700035 akan mempresentasikan materi tentang operator momentum sudut elektron tunggal dan momentum sudut total, di mana cakupan bahasannya terdiri dari momentum sudut elektron tunggal dan momentum sudut total. Momentum sudut elektron tunggal ini terdiri dari operator momentum sudut dan operator LZ topi. Kemudian untuk momentum sudut total ini terdiri dari operator L topi kuadrat dan operator L min topi dan L plus topi. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum sudut elektron tunggal, yaitu terkait operator momentum sudut. Salah satu besaran fisika dari suatu partikel adalah momentum sudut. Nah, dalam mekanika klasik, momentum sudut ini diungkapkan dalam persamaan L sama dengan R cross P, di mana momentum sudut ini merupakan hasil kali dari vektor posisi dan vektor momentum. Kemudian kita urai lagi menjadi YPZ dikurang ZPYI ditambah ZPX dikurang XPZJ ditambah XPY dikurang YPXK. Nah, dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa ada 3 komponen, yaitu komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Sehingga untuk komponen-komponen dari vektor L ini ada 3, yaitu Lx sama dengan YPZ dikurang ZPY, Ly sama dengan ZPX dikurang YPZ, dan Lz sama dengan XPY dikurang YPX. Dan untuk kuadratnya adalah L kuadrat sama dengan Lx kuadrat ditambah Ly kuadrat ditambah Lz kuadrat. Nah, dalam fisika kuantum, setiap komponen momentum linear dipandang sebagai operator. Nah, bagaimana caranya agar kita dapatkan operator momentum sudut? Yaitu dengan cara mengganti vektor posisi dan vektor momentum dengan operator posisi dan operator momentum. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini merupakan simbol dari operator momentum. Nah, untuk itu Px dan Py serta Pz dalam persamaan 2 ini masing-masing diganti dengan operatornya yang ini. Terdiri dari operator momentum X topi sama dengan min IH bar D per DX, PY topi sama dengan min IH bar D per DY, dan PZ topi sama dengan min IH bar D per DZ. Sehingga operator momentum sudutnya didapatkan Lx topi sama dengan min IH bar Y do per do Z dikurang Z do per do Z. Kemudian Ly topinya sama dengan min IH bar Z do per do X dikurang X do per do X. Dan Lz topinya sama dengan min IH bar X do per do Y dikurang X do per do X. Untuk operator momentum sudut kuadratnya adalah L kuadrat topi sama dengan Ls kuadrat topi ditambah Ly kuadrat topi ditambah Lz kuadrat topi. Nah, untuk koordinat bola, seperti pada gambar ini, berlaku hubungan X sama dengan R sin theta cos pi, Y sama dengan R sin theta sin pi, Z sama dengan R cos pi. Di mana nah, R ini kita bisa dapatkan dari sini. Kita bisa lihat bahwa ini membentuk segitiga siku-siku. Artinya, rumus Pitagoras berlaku di sini. Sehingga kita dapatkan R ini menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, untuk nilai cos theta-nya kita dapatkan juga dari sini. Nah, kan rumus untuk theta itu samping dibagi miring. Nah, kita lihat bahwa ini sudutnya di sini berarti ini merupakan depan, ini samping, dan ini adalah miringnya.
sehingga didapatkan rumus Z dibagi R. Nah, R di sini sudah diketahui ya bahwa R-nya adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sedangkan untuk tangan Pi-nya yaitu Y per X. Nah, dengan hubungan ini, selanjutnya persamaan 4 kita turunkan menjadi Lx topi sama dengan min IH bar sin Pi do per do theta ditambah kotangan theta cos Pi do per do Pi. Kemudian untuk Ly topinya sama dengan min IH bar cos Pi do per do theta dikurang kotangan theta cos Pi do per do Pi. Kemudian untuk Lz topi sama dengan min IH bar do per do Pi. Nah, selanjutnya dengan substitusi persamaan 6 yang tadi ke persamaan 5, maka diperoleh operator momentum kuadrat untuk koordinat bola, yaitu L topi kuadrat sama dengan min IH bar kali 1 per sin theta do per do theta kali sin theta do per do theta ditambah 1 per sin kuadrat theta dikali do kuadrat per do pi kuadrat. Nah, karena momentum sudut adalah besaran fisis, maka operator-operatornya merupakan operator Hermitian. Nah, untuk sifat dari operator-operator momentum sudutnya adalah komutasi antara Lx topi dengan Ly topi adalah IH bar Lz topi. Kemudian komutasi antara Ly topi dengan Z topi sama dengan IH bar Lx topi. Dan yang terakhir ada komutasi antara Lz topi dengan Lx topi sama dengan IH bar Ly topi. Nah, persamaan ini didapatkan dari mana? Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu terkait hubungan komutasi antara momentum sudut. Yang pertama ada hubungan komutasi antara Lx topi dengan Ly topi. Nah, sama dengan Y topi PZ topi dikurang komutasi antara Z topi dengan Z topi PY topi dengan Z topi PX topi dikurang X topi PZ topi. Nah, di sini ada aturan komutasinya, di mana ketika A ditambah komutasi antara B dengan C ditambah D, maka hasilnya menjadi komutasi antara A dengan C ditambah komutasi antara A dengan D ditambah komutasi antara B dengan C ditambah komutasi antara B dengan D. Sehingga persamaannya menjadi komutasi antara Z topi PY topi dengan Z topi PX topi dikurang komutasi antara Y topi PZ topi dengan X topi PZ topi dikurang komutasi antara Z topi PY topi dengan Z topi PX topi ditambah Z topi komutasi antara Z topi PY topi dengan X topi PZ topi. Nah, ada aturan lagi. Ketika komutasi antara AB dengan CD, maka akan menghasilkan persamaan A dikali komutasi antara B dengan C dikali D ditambah komutasi antara A dengan C dikali B dikali D ditambah C dikali A dikali komutasi antara B dengan D ditambah C dikali komutasi antara A dengan D dikali B, sehingga menghasilkan persamaannya menjadi seperti ini. Nah, untuk yang suku pertama yang ini hasilnya yaitu Y topi komutasi antara PZ topi dengan Z topi dikali PX topi ditambah
komutasi antara Y topi dengan Z topi dikali PZ topi dikali PX topi ditambah Z topi Y topi dikali komutasi antara PZ topi dengan PX topi ditambah Z topi dikali komutasi antara Y topi dengan PX topi dikali PZ topi. Dan untuk suku yang kedua dikurangi X topi dikali komutasi antara PZ topi dengan X topi dikali PZ topi ditambah komutasi antara Y topi dengan X topi dikali PZ topi dikali PZ topi ditambah X topi dikali Y topi dikali komutasi antara PZ topi dengan PZ topi ditambah X topi dikali Y topi komutasi antara Y topi dengan PZ topi dikali PZ topi. Nah, untuk suku yang ketiga didapatkan persamaan. Nah, dikurang Z topi dikali komutasi antara PY topi dengan Z topi dikali PX topi ditambah komutasi antara Z topi dengan Z topi dikali PY topi dikali PX topi ditambah Z topi dikali Z topi dikali komutasi antara PY topi dengan PX topi ditambah Z topi dikali komutasi antara Z topi dengan PX topi dikali PY topi. Nah, untuk suku yang keempat ini dihasilkan persamaannya itu ditambah Z topi dikali komutasi antara PY topi X topi dikali PZ topi ditambah komutasi antara Z topi dengan Z topi dikali PY topi dikali PZ topi ditambah X topi dikali Z topi dikali komutasi antara PY topi dengan PZ topi ditambah X topi dikali komutasi antara Z topi dengan PZ topi dikali PY topi. Nah, kita ketahui bahwa operator posisi itu komut sehingga akan menghasilkan 0. Nah, ini operator posisi. Berarti ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Kemudian komutasi dengan dirinya sendiri itu hasilnya komut. Jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, ini contohnya seperti PZ dengan PZ. Kemudian komutasi momentum yang berbeda hasilnya komut juga, yaitu PZ X, kemudian ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Maka yang tersisa itu adalah X topi, PY topi, dan Y topi, dan PX topi. Nah, kenapa? Karena dia tidak komut. Karena momentumnya sama dengan posisinya. Maka dihasilkan persamaan min IH bar dikali X topi, PY topi ditambah Y topi, PX topi. Kemudian kita jadikan IH barnya ini positif sehingga persamaannya menjadi IH bar dikali X topi, PY topi dikurang Y topi, PX topi. Dan perlu kita ketahui bahwa X topi, PY topi dikurangi Y topi, PX topi ini merupakan LZ sehingga persamaannya menghasilkan IH bar dikali LZ topi. Sehingga hubungan komutasi antara momentum sudut yaitu LX topi dengan LY topi adalah sama dengan IH bar LZ topi. Nah, begitu pula kalau kita hitung LY topi dan LZ topi, maka hasilnya akan IH bar LX topi. Kemudian komutasi antara LZ topi dengan LX topi adalah sama dengan IH bar LY topi. Selanjutnya, dengan mendefinisikan L plus minus topi sama dengan LX topi plus minus I LY topi,
Nah, ini merupakan momentum rising, maka komutator-komutator momentum sudutnya adalah LZ, komutasi antara LZ topi dengan L plus minus topi sama dengan plus minus H bar L plus minus topi. Dan untuk L plus topi dengan L min topi, maka sama dengan 2H bar LZ topi. Dan komutasi antara L plus kuadrat topi dengan L plus minus topi ada sama dengan 0. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Semoga bermanfaat. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Farhan.